Assalamualaikum pemirsa, bersama saya Adi Ijrasa Putra dari Aceh Tinta Rakyat TV. Sedang berada di rumah Ustadz Kahar selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Hidayatullah pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 16.58 WIB. Meskipun Pak Ustadz agak sibuk, tapi tetap meluangkan waktunya untuk kooperatif dan sinergi bersama kita atas kunjungan audiensi kita dalam keterbukaan informasi publik. Ya, untuk kelanjutannya nanti akan dijawab sama Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz Kahar, mengenai program dan tema kita. Kalau boleh kita tahu Pak Ustadz, ada berapa kira-kira jumlah siswa kita yang ada pada saat ini? Siswa kita putra-putri 600. Sekitar kurang lebih 600. Kalau kurang 2 mungkin, kalau lebih 1. Kurang lebih. Kalau untuk jumlah tenaga keseluruhan yang ada di pondok pesantren ini ada kira-kira berapa? Kalau seluruhnya 64. Selain saya. 64 ya. 64. Apakah ada yang PNS atau apa itu? Dulu PNS ada, sekarang udah ditarik. Oh, udah ditarik ke dinas. Ditarik lagi. Pegawai teman. Dari teman. Saya juga nggak tahu kenapa ditarik. Jadi dulu ada nama guru PNS. Jadi kabar-kabar katanya PNS itu nggak boleh mengajar di sekolah swasta. Sehingga saya pertanyakan, kalau nggak boleh mengajar di sekolah swasta, lalu kenapa ada MTS swasta kepalanya bahkan PNS? Iya, sebenarnya. Ya kan gitu. Contoh Al-Muhajirin Cepatpari. Iya. Itu kan swasta. Iya. Ya, kepalanya negeri. Iya. Ada Miss. Ya, Miss mana? Lorong ya, yang masih swasta. Yang mana punya juga. Itu kan masih swasta juga. Ya, tapi masih ada situ ya, PNS. Jadi menurut saya mungkin bukan itu alasannya. Dan saya sering mendengar Pak Ustadz, kalau tidak salah, sering diadakan kegiatan-kegiatan rutin yang untuk mendongkrak kegiatan proses belajar mengajar siswa. Apakah benar hal tersebut dan bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz? Kalau kegiatan itu ya namanya sebuah lembaga pendidikan ya. Ya, ya pastilah mengadakan kegiatan. Saya kira bukan kami aja, sebenarnya juga seperti itu. Hanya saja mungkin ya apa kegiatannya saja yang berbeda. Kalau kita kegiatan rutin kita untuk masyarakat antara lain, kalau selama ini kita lihat jika dalam dunia hampir semuanya di negara ini kita bisa tahu masyarakat kemudian harus malam-malamnya. Kemudian kalau kegiatan santri ada Islam, misalnya kita buat perlombaan, kemudian pawai, kegiatan hari di bulan sunnah juga seperti acara tingkat budaya. Sebelumnya juga sejak mulai kita COVID waktu itu kan acara ibarat bendera itu kan dibatasi. Jadi sehingga kita berpikir kalau begitu ibarat anak nongkrong atau kegiatan belajar untuk libur, dan kita berbicara. Dan kita kemarin itu berbicara. Kalau kegiatan lomba sudah hari besar Islam, setiap 11 Ramadan. Kemudian yang lebih rutinnya itu wisuda. Ya, Ustaz. Wisuda barangkali untuk tingkat daya kita yang mulai wisuda. Cuma kadang ada orang juga nanya kenapa wisuda itu kok banyak sampai 200 bahkan lebih. Apa segitu yang tamat tahun itu? Jadi kita sampaikan kita wisuda kita 3 tingkat. Pesantren itu kan 3 tingkat. 3 tingkatan pesantren ini. Tingkat ustaz, tingkat mulia. Yang tamat itu langsung keluar dari pesantren kan tingkat mulia. Jadi kalau kita hanya wisuda tingkat mulia, lalu nanti yang barangkali mereka hanya di sini sampai ustaz kan nggak wisuda. Maka setiap tamat dia tingkat ula atau dalam kalau bahasa kita hidayahnya lah ya. Ya, setara dengan SD mungkin ya. Hidayah pesantren. Kemudian ustaznya mungkin setingkat sanawiyah. Kalau kuliah itu pasti itu semuanya itu wisuda. Bersamaan wisudanya ya. Bersamaan. Makanya agak kenapa orang kali? Nampak orang kalau udah pawai loh, pokoknya kan wisudanya pokoknya kecil udah tamat. Jadi nggak tahu ya ada tingkatannya. Ya, karena rupanya ada 3 tingkatan setara pendidikan yang ada di pesantren ini berarti Ustaz ya. Berarti kalau nggak salah setara SD, SMP dan SMA mungkin ya. Iya. Kalau untuk dari Pak Jalaluddin Barat selaku Pimda KPK, apa kira-kira yang mau perlu dipertanyakan sama Pak Ustadz? Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Untuk tambahkan lagi saya. Ya kalau ditambahkan nggak apa-apa. Kalau ada yang perlu. Oke, kurasa itu aja Pak Ustadz. Kalau kira-kira visi dan misi daripada pesantren ini untuk lebih baik lagi ke depannya, apa kira-kira Pak Ustadz kalau boleh kita tahu? Kalau kita ke depannya ini sebagaimana kita tegas tahun ini sama anak-anak. Kalau mengajarkan ilmu itu barangkali lebih mudah daripada mengajarkan akhlak. Itu untuk merubah anak-anak ini karena apa? Jadi kita fokus pada dua itu, bagaimana kita merubah anak-anak ini yang barangkali kemarin itu halnya kurang bagus, ya kepada hal yang bagus. Walaupun tidak keberhasilan itu relatif. Sebagian anak-anak masuk pesantren, dalam kutip ya sebagian kecil barangkali karena udah angkat lagi di rumah, karena susah diatur, yang pesantren. Jadi sampai di sini beratnya luar biasa. Tapi kami sebagai pesantren bukan tidak tua aja sih, karena kita siap. Daripada itu, bagaimana kalau mereka dan pendidikan mereka, kalau kita di Hidayatullah ini, kenapa Hidayatullah ini pemerintah Aceh memberikan tipe-nya A+. Udah tipe A+ pesantren ya. Di Salam ini 1 A+, yaitu Pak. Di Kabupaten Singkil 1. Jadi plusnya itu di mana? Bahkan pernah saya pertanyakan. Artinya menurut saya terlalu besar. Padahal tipe itu kan ada cuma A. Karena ada tipe A+. Berarti gimana ada plus A kan? Jadi kok ada plusnya. Jadi rupanya mereka lihat sisi lain. Jadi
plusnya itu barangkali semacam penghargaan dari mereka, karena mereka lihat bahwa pesantren kita terpadu, ada sekolah, tapi kita tetap mengutamakan kita kuning. Jadi sehingga pagi itu kita berarti kita dulu, masuk jam 7:30, 7:30 itu kita baca kita dulu, habis baca kita baru kita masuk belajar formalnya. Iya, Pak Ustadz. Oke, berarti kurasa itu aja yang perlu disampaikan Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, saya rasa untuk saat ini itu saja yang dapat disampaikan oleh Pak Ustadz Kahar selaku pimpinan pesantren Daya Hidayatullah yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subu Salam, Provinsi Papua Barat. Terima kasih atas kooperatif.